Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ibu-ibu sudah hafal. Dan sahibul majlis Darul Rahmat Ustaz Muhammad Andiansah. Baik hadirin hadirat sekalian, kemarin kita sudah menyebutkan 7 macam air, ya 7 macam air, yang mana masalah air ini bisa jadi mensucikan dan air yang 7 macam air ini bisa dipakai untuk bersuci. Ya. Dan kita sebutin lagi diantaranya air hujan, air laut, air sungai, sumur, mata air, air salju yang embun ataupun air yang mengkristal, air dingin. Kita pembahasan selanjutnya adalah jenis-jenis air. Kemarin macam-macam air, sekarang jenis-jenis air. Jadi masalah air lagi nih Bu nih. Kopi. Ibu air laut nggak boleh buat wudhu, atau boleh? Dan air mata, kalau misalnya seember gimana? Tetap nggak boleh, karena tidak disebutkan. Air siap, air mata siap kan seember. Baik, kita lanjutkan kepada jenis-jenis air. Ya. Kalau misalnya kita punya ini kopi nih, boleh diminum nggak? Boleh. Boleh minum.
Bilang aja mau ngomong biar kalian kan tebak kali nih ngapain? Kalau kopi boleh diminum, artinya dia itu suci. Kira-kira kopi ini bisa nggak buat wudhu? Kagak bisa. Air putih. Minum ya. Minum. Sisa lagi mau sisa bikin. Alhamdulillah. Ini air putih. Ya. Air putih ini ada proses, bisa jadi ini air mineral. Ya. Air mineral dari pegunungan, ya kan? Ini bisa boleh wudhu apa enggak? Boleh, bisa. Boleh. 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 Oh, jangan. Baik. Cuma dua doang sih contohnya. Coba ada susu di sini. Kalau sampai serokin dari kolom, main kolom, serokin dari kolom. Baik. Sekarang kita sebut aja beberapa air yang kita hadapin, misalnya di kolom. Ada kolom kira-kira ukurannya inilah 10 ke 100 Meter. 100 cm, 1 meter, 1 meter, bawah 1 meter. Tiba-tiba kejatuhan telur tai cicak. Iya, cicak. Tai cicak, ya tai cicak kan nggak baur ya. Tai cicak udah langsung tenggelam. Dia tenggelam. Boleh nggak buat bersuci? Boleh. Boleh. Kan tenggelam. Boleh nggak? Tenggelam. Iya, ntar kita. Boleh. Kita buka ada Begitu juga air. Iya. 1 meter, 1 meter, 1 meter. Tahu-tahu ya, tahu-tahu Alek lagi berak di atas. Jangan apa Lantai dua, jebol, jatuh, pluk, kira sekilo. Kira-kira boleh nggak Bang? Kagak boleh. Banyak sekilo. Sekilo. Nah, ada air seember. Boleh buat wudhu? Boleh. Tiba-tiba Rahman masuk ke kamar mandi, ada air seember, air di kolam kosong. Akhirnya diwudhu di ember karena keran juga mati. Akhirnya dia wudhu di ember. Nah, air yang ada di ember sisa itu boleh nggak buat wudhu? Boleh nggak buat minum? Boleh. Hah? Buat minum boleh. Buat minum. Kalau gini. Kalau di kopok mah nggak boleh. Kopok begini nggak boleh. Kemudian ya, air biasanya ada toron yang dari besi ataupun dari apa tuh, yang mana kalau toron itu ada ieng-iengnya itu kan. Tahu tuh kita toron itu kan jadi panas tuh air. Jadi panas kan gara-gara toron kita dari besi ataupun dari kaleng dari apa tuh. Kalau toron sekarang kan dari apa namanya? Plastik. Ya dari plastik. Fiber. Toron sekarang kan fiber, dulu toron dari kaleng dari musim panas. Suhu sampai 47 derajat. Saking panasnya kita wudhu, airnya panas. Boleh nggak buat wudhu? Airnya nggak begitu panas. Boleh nggak buat wudhu? Boleh. Hah? Tapi panas. Boleh nggak? Boleh. Begitu juga kondisinya waktu di Mekah, ya musim panas. Itu air bawaannya hangat aja, kecuali air zam-zam ya. Air zam-zam, aduh enak, aduh dingin, karena memang ada pendinginnya. Pas kita di hotel nggak ada pendingin air, tuh air panas aja itu. Dia ngambil dari bawah, di Jazirah Arab itu panas nggak panas, di bawah itu panas, terik matahari, panas, air nggak ada pendinginnya di hotel. Baik,
Tsummal miyahu ala arba'ati aqsamin. Dan kemudian air-air ini ada 4 jenis. Nah, ingetin ya. Pertama, jenis yang pertama adalah tahirun mutahhirun ghairu makruh wa huwal ma'ul mutlaq, yaitu suci mensucikan dan airnya tidak makruh, yaitu disebut juga dengan air mutlak ya. Airnya suci ya. Mensucikan artinya air itu suci, bisa untuk berwudu, bisa untuk mandi wajib, bisa untuk menghilangkan najis. Nah, ini disebut juga dengan air mutlak ya. Yang 7 tadi itu air mutlak semuanya itu ya, kalau belum ada perubahan. Yang 7 macam air kemarin itu air mutlak, kalau nggak ada perubahan maka dia suci, mensucikan, tidak makruh ya, tidak makruh. Makruh artinya ya, dalam hukum fikih makruh itu dianjurkan untuk tidak dilakukan. Boleh dilakukan tetapi dianjurkan tidak dilakukan, itu namanya makruh. Dalam bahasa Arab artinya makruh yang dibenci ya, hal yang dibenci, hal yang tidak boleh, yang dihindarkan. Boleh dilaksanakan tapi dianjurkan untuk dihindarkan. Air pertama suci mensucikan, tidak makruh, disebut air mutlak ya, air sumur, air mata air dan lain sebagainya, 7 macam itu disebut air mutlak. Yang jenis kedua tahirun mutahhirun makruh wa huwal ma'ul musyammas, yang suci mensucikan tetapi makruh, yaitu air yang panas kena terik matahari. Musyammas itu artinya air yang hangat gara-gara sinar matahari, disebut air musyammas ya. Air musyammas itu di sini disebutkan al-musakhan fi ina'in min ma'dinin bihari syams ya. Air yang dipanaskan di dalam bejana, yaitu torong dari panas, fi ma'dinin, bejana dari ma'dinin yaitu dari tempat yang seng besi, bihari syams, dengan panasnya matahari. Wa qarahatuhu lima kila min annahu bisababi maradil baros au yaziduhu. Kalau sering kita kena air disebabkan air panas begitu, menyebabkan penyakit baros, sopak, kusta. Jadi kalau kita sering mandi pakai air disebabkan panasnya matahari, menyebabkan penyakit au yaziduhu, atau lebih dari itu. Yang sering-sering ini disebut dengan tahirun mutahhirun makruh. Dia suci dan mensucikan, boleh buat wudu, boleh buat mandi, boleh buat untuk menghilangkan najis, tetapi makruh dihindarkan saja. Kalau boleh cari yang ademan airnya ya. Kalau di rumah agak hangat ya, dicari yang ademan. Wahwal ma'ul musyammas. Jadi ini makruh ya, ingat. Jenis kedua makruh ya. Pertama air mutlak, suci mensucikan, tidak makruh. 2 suci mensucikan tetapi makruh, air yang hangat panas. Dan yang ketiga tahirun ghairu mutahhir wa huwal ma'ul musta'malu wal mutaghayyiru bima khalaqahu minat tahirat, yaitu suci tetapi tidak mensucikan. Ini ya, tadi kita sebut ya, ini suci tetapi tidak mensucikan. Wa huwal ma'ul musta'mal, yaitu air yang mudah dipakai. Tadi Amar Rahman dipakai, tahu-tahu Razan masuk ke kamar mandi pengen wudu juga, nggak ada air, pakai air
air itu, kata Rahman, jangan udah pakai. Itu benar, jangan dipakai karena air itu sudah boleh diminum, suci, tetapi tidak mensucikan air yang sudah dipakai. Wal mutaghayyiru bima khalatahu minat tahirati, dan air yang berubah disebabkan yang bercampur dengan zat-zat yang bersih, zat-zat yang benar. Misalnya Bu, air dicampur sama sirup apa yang putih, sirup vanila. Ya kelihatannya, misalnya air 1 galon kita campurin sirup 3 botol. NS. Dia suci tetapi tidak mensucikan. Dia boleh diminum, boleh buat ngobatin orang, ya. Air yang sudah dipakai boleh buat ngobatin orang, karena ada kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhu qala jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni wa ana maridun la a'kil wa tawaddoa wa sabba alayya min wudu'ihi. Jadi Rasulullah itu ngobatin orang pakai bekas wudunya. Ngobatin air buat ngobatin, bukan buat supaya dia berwudu. Ya, kata Jabir bahwasanya Rasulullah SAW datang kepada saya, mengunjungi saya kondisi dalam sakit. La akil ini artinya udah saking panasnya, apa namanya itu, sumbeng ya, saking panasnya, jadi susah mikir, susah apa namanya, saking panasnya itu ya. Watawaddoa wa sabba alayya min wudu'ihi, maka beliau wudu dan wasobba, dan dia memercikkan air bekas wudunya, ya, alayya min wudu'ihi, percikan ke dalam badan saya, sembuh. Sembuh, percikan dari wudu Rasulullah orang bisa sembuh. Coba Rahman, Ya, sakit ya, tambah parah. Kodir sakit demam, jadi gue batin, gue habis wudhu nih. Pingsan. Kagak bisa dia mah, kagak obatin. Tambah sakit, Bang. Mano. Air ludah Rasulullah aja bisa ngobatin. Percikan air bekas wudhu Rasulullah bisa ngobatin Jabir ya bin Abdullah. Jadi yang ketiga, suci dan tidak mensucikan. Ya, yang ketiga, suci tidak mensucikan, yaitu air yang sudah dipakai. Dan yang atau air yang dipakai atau yang bercampur dengan zat lain, sirup, susu, air-air yang bercampur yang lain, dia suci, bisa diminum, bisa dimanfaatkan buat pengobatan, karena sudah bercampur dengan zat yang lain, dia suci tapi nggak boleh buat wudu. Ya, air sirup, air kopi, apa lagi? Kalau wudu pakai kopi, Sayang kopi. saya kopi. Kumur-kumur langsung diminum. Iya. Jadi yang berubah gara-gara dicampur dengan hal-hal yang lain, atau tahirat yang suci juga, sirup, teh, apalagi kopi, gula, apalagi madu. Ada orang mandi wajib pakai air madu, nggak sah. Kan mandi madu, sering kita dengar warung habis junub mandi madu. Ya. Oh, jadi tiba-tiba. Habis sama tahun. Dulu mandi madu, katanya udah mandi belum? Udah. Air apaan? Air madu. Mandi lagi. Belum mandi wajib. Mandi wajib pakai air madu. Dan yang keempat ini adalah yang ma'un najisun, ya. Ghairu mutahhir wa ghairu tahhir wa ghairu mutahhir, ya. Dia
sudah enggak suci dan tidak bisa untuk bersuci, yaitu ma najis, air najis, wa huwa alladzi halat fihi najasatun, di mana air itu bercampur dengan najis. Seperti tadi alat sekilo. Contoh lek. Iya, iya. Aukana wa huwa dunal kullatain, ya dunal kullatain. Rawal khamsa an Ibnu Abdillah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallam wa huwa yus'alu anil ma yakunu bil fulati minal ard wa ma yanubu minasiba wa dawa qala idza kana al ma kullatain lam yahmil khabath wa bilafzin li Abi Daud fa innahu la yanjus. Ya, bahwasanya diriwayatkan oleh Al-Khamsah an Abdillah dari Abdullah bin Umar, ya anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, huma kembali kepada Ibnu Umar yaitu Abdullah dan Umar bin Khattab. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa huwa yus'alu anil ma yakunu bil falati minal ardi. Jadi ada air genangan di hutan, ya. Ya. Ada genangan air bukan di hutan, di Sahara itu apa? Gurun Sahara, ya gurun Sahara, pokoknya di tengah-tengah gurun Sahara, tetapi di situ ada pepohonan dan banyak binatang yang sering lewat di situ. Minal ardi wa ma yanubuhu minasiba wad dawab. Dan sering lewat di situ ada asiba, yaitu binatang-binatang. Asiba itu binatang yang buas, asiba. Wadawa binatang-binatang melata. Wama yanuhu dan apa-apa yang sering dilewatin, ya, sering didatangin. Ada air di tengah padang pasir, ya, memerlukan air. Waqala idza kana al-ma'u kullatain lam yahmil al-khabath. Kalau misalnya air dua kullah, maka tidak apa-apa, tidak akan menyebabkan al-khabath. Al-khabath itu khubus penyakit, ya, khubus keburukan. Wa fil lafzin li Abi Daud fa innahu la yanjus. Di kalimat hadis yang lain riwayat Abu Daud, fa innahu la yanjus. Sesungguhnya air itu tidak bernajis kalau lebih dari kullatain. Ya, kulatain, satu kulah berapa, dua kulah ini berapa? Nah, yaitu wal kulatani khamsu mi'ati ritlin baghdadiin takriban fil asah. Dua kulah itu adalah 500 ritlin, 500 ritel, bukan liter ya, ritel Baghdadi. Nah, 500 ritel Baghdadi, orang-orang Baghdad, orang-orang Irak itu konsumia 500 ritel Baghdadi takriban fil asoh, ya. Di sini diterangkan ai ma yusawi mi'atan wa tis'ina litron, takriban kira-kira 190 liter. Air 190 liter segimana tuh? Banyak. Toron. Ya. Kalau toron kan 600. Toron 600. Ya 600 berarti sepertiganya. Sepertiganya mili. Ya, sepertiga toron itu 2 kulah, ya. Awsa'atu muka'abin tul arfihi 58 cm, 58 cm. Jadi setengah meter itu kira-kira 190 liter, 2 kulah. Kalau misalnya kita lumpuhin aja kira-kira 200 liter dah. 2 kulah itu 200 liter. Kalau misalnya di tengah, atau kalau kita ketemu air di tengah hutan, ya kira-kira kurang 200 liter, itu tidak boleh untuk bersuci. Ya, ini hadis yang menerangkan bahwa ketemu air di tengah hutan, ketemu air di gurun Sahara,
yang sering binatang lewat di situ, kalau kurang dari 200 liter jangan dipakai untuk bersuci. Demikian juga air di rumah, ya, air di rumah turun di ember kira-kira yang gede, paling gede air itu nggak sampai 100 liter, nggak sampai, ya. Jatuh telur tai cicak, boleh nggak buat wudhu? Boleh nggak buat wudhu? Apabila tidak berubah maka tidak najis. Kalau tidak berubah maka tidak najis, ya. Wa wadunal kullatain, ya, au kana kullatain pataghayyar. Tetapi kalau berubah nggak boleh. Tetapi kalau misalnya, ya, misalnya lebih daripada 2 kullatain, ya, au kana kullatain pataghayyar, tetapi lebih dari 2 kullatain tapi dia berubah, ya. Bahwa lagi halal bihi najasatun wa huwa dunal kullatain, ya. Ini hadisnya apabila dia kurang 2 kula, maka itu yang apabila di dalam ember itu kurang 200 liter kena najis, itu tidak boleh, ya, tidak boleh dipakai untuk berwudu, ya, walaupun belum berubah, ya, walaupun. Tetapi kalau misalnya 200 liter dan dia kondisinya ketika kena najis dia tidak berubah, itu yang boleh. Tadi pernyataan Rahman bahwasanya kalau itu tidak berubah kurang dari 2 kula itu tetap tidak bisa dijadikan untuk bersuci, ya. Di sini keterangannya di dalam kitab seperti itu. Kurang 2 kula kena tai cicak tetap nggak boleh bersuci. Lebih 2 kula kena tai cicak boleh. Tetapi kalau misalnya lebih 2 kula kena tainya awet, nggak boleh galek lagi lain. Atau yang gede-gede apa? Tanya Rahman, tanya dia tidak lagi. Tanya dia satu lagi. Tanya ibu. Jadi, ya, sekali lagi, kalau kurang 2 kula, kurang daripada 190 liter, kena tai cicak nggak boleh buat wudu. Lebih dari 2 kula kena tai cicak boleh berwudu. Dan lebih 200 liter atau 190 liter tetapi berubah air itu, maka air itu tidak boleh untuk bersuci, berwudu, bermandi wajib ataupun menghilangkan najis. Ya, demikian. Kalau ada pertanyaan silakan. Yang ini Ustaz, dijelasin yang air musammas itu hanya matahari apa yang pakai? Kalau panas dari water heater gimana itu? Ya. Kalau air hangat, ya, musammas, ya, air yang kena air matahari menyebabkan air menjadi hangat. Kalau kena water heater atau kita masak, jadi kompor, ya, dengan proses menjadi air itu menjadi hangat atau water heater, maka disebut juga sebagai air makruh. Tetap disebut air makruh karena ada proses penghangatan. Jadi intinya adalah musakhan, air yang musakhan, ya. Musakhan itu bisa jadi dengan, kalau dulu musakhannya itu hangatnya air itu disebabkan sinar matahari, ya kan. Sekarang sudah zamannya lebih canggih lagi, musakhan bil listrik. Dulu belum ada listrik, sekarang musakhan bil listrik, water heater, ya, atau musakhan
kompor. Digodok. Tetap airnya boleh bersuci, tapi makruh. Artinya dihindarkan untuk bersuci dengan air-air seperti itu. Tapi kalau kita lagi meriang saat apalagi misalkan lagi jalan-jalan ke Swiss gitu kan dingin banget tuh. Kolom dah, Iya kan. Kayak Mau real. nggak mau kan kita pakai air hangat ya kan. Karena nggak kuat, apalagi meriang, apalagi ke Swiss tuh gimana tuh? Darurat tapi gimana tuh jatuhnya? Jauh amat kan Luis. Mandi wajib maksudnya. Kayak wudhu dan misalkan wudhu kan airnya dingin banget tuh ya kan ke Swiss tuh. Ya kan, misalkan sampai ke Tokyo lagi jalan-jalan tahu besok mau ya kan. Iya dingin banget ya kan. Wah, Iya. apa ke puncak dah yang deket dah. Jadi dalam kondisi seperti itu ini disebut dengan tahirun wa mutahhirun makruh. Airnya suci dan mensucikan akan tetapi makruh. Tetapi dalam kondisi sangat dingin, Lagi meriang badan misalkan. dan meriang, ya bisa jadi hukum makruh itu berubah menjadi mubah karena kondisi daerah. Yang haram aja masih boleh kita makan. Boleh. Ya, boleh kita di hutan lapar. Mau ke Ada babi lewat. Ada babi kan. Rahmat lewat. Ada celeng lewat. Iya, di barat. Man, itu kata celeng man. Gak ada makanan juga. Hati-hati itu doang. Itu kebanyakan itu tentara yang mana tentara ini udah jauh dari posnya, dari pos komandonya, dari komando udah tengah hutan, makanan habis, bekal habis, Iya. udah biasanya mereka makan ular, makan babi celeng. Tapi dibolehkan kan? Dibolehkan karena darurat. Darurat. Ad-daruratu tubihul mahdurat dalam kaidah usul fiqh ya. Darurat itu menyebabkan bolehnya kita hal-hal yang dilarang. Babi, ular boleh dimakan, cuman jangan banyak-banyak, sekedar kebutuhan. Kalau kebutuhannya cuma 1 ekor ular, udah 1 ekor ular aja. Kalau misalnya 1 ekor ular kenyang, udah cukup dir, ular aja dir. Kurang yang nambah kan. Orang potong aja. Kita nangkap 5 ular, kita makan 5-5-nya. Yang 4 haram. Besok lagi. Benar besok. Tapi kalau yang 4 buat ntar malam, besoknya lagi buat pagi, boleh. Tapi kalau sekali makan 5, Gak boleh. nggak boleh, haram. 4-nya haram, yang 1 yang boleh. Itu pun kalau keadaan darurat. Sangat darurat, dalam kondisi darurat maka Hutan. membolehkan hal-hal yang seperti contoh dalam pengobatan. Ternyata obat yang paling mujarab adalah dia harus meminum alkohol. Ada tuh dalam perobatan itu ada hal-hal dia harus kena obat-obat yang dilarang, ganja ataupun apa aja. Kalau ternyata tidak ada obat lagi selain itu, namanya darurat, maka halal dan boleh memakai hal-hal yang mahzurat, yaitu yang tidak boleh, yang dilarang. Baik, selanjutnya Ustaz Harul nambahin nggak? Nanya. Kamar mandi ada kolom gitu loh. Kalau misalkan kita mandi buat wudhu bisa nggak Pak Ustaz? Apa? Buat Ada. kamar mandi kan biasanya ada kolom tuh, Ya. ada airnya. Kalau kita mandi kan kecipratan tuh. Cipratan. Kalau buat wudhu boleh nggak gitu? Nah, baik. Ada kolom, ya. Kena air mustakmal. Air yang di kolom itu lebih dari 2 kula nggak? Nah, enggak, baknya tanggung gitu. Tanggung, maka dia kalau kurang dari 2 kula maka disebut air mustakmal karena udah bercampur air mustakmal. Tetapi kalau lebih dari 200 liter, ya lebih dari 200 liter
itu boleh kita berwudu dari tempat itu. Kita mandi, apalagi kita mandi pakai ini nih, pakai shower kan. Wah, shower ataupun pakai gayung tapi airnya kemana-mana, ke bak. Bak kita itu ada 200 liter nggak? Dasarnya 200 liter. Kalau dasarnya 200 liter, maka air itu tidak dianggap sebagai mustakmal, boleh buat bersuci. Tapi kalau misalnya kurang dari 200 liter, maka itu dianggap sebagai air mustakmal karena bercampur dengan air mustakmal, kiasan, ya kiasan kepada najis. Ya, bagus tuh pertanyaannya. Saya aja baru sekali ini saya ditanya seperti itu. Ngapain sih? Saya ngerti tadi. Ya, air. Air lagi. Mandi junub. Mandi junub ada ntar. Bahasnya ada ntar. Mandi junub ada. Ada ntar penyanyi junub Ya, gitu. pembahasan mandi junub nanti ada pembahasannya. Ada semua Bu, nanya aja. Apalagi mandi junub yang dikaitkan dengan nifas, haid, ya, dan apalagi itu setelah berhubungan dan lain-lain sebagainya, ya dijelaskan secara ringkas oleh Matan Abu Suja, kemudian diperkaya dengan dalil-dalil oleh Profesor Dr. Mustafa Depito. Ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi, udah 1 jam. Ngajem lah. Ngajem. Oh, setengah jam. Rekam kok. Oh iya, iya dari pas Lu kalau udah keluar tuh. bacaan. Orang-orang keluar. Kalau udah keluar. Ayo, yang bisa saya jawab. Tadi yang keempat namanya air apa? Yang keempat adalah air najis, Air najis. yaitu ghairu mutahhirin wa ghairu tahirin wa ghairu mutahhirin. Air yang tidak suci dan tidak boleh untuk bersuci namanya air najis, yaitu air yang kecampur najis, yang mana airnya itu kurang daripada 2 kulah. Air kurang 2 kulah kena tai cecak, nggak boleh buat bersuci. Lebih dari 2 kulah kena cecak boleh. Tapi kalau lebih dari 2 kulah kena si kodir, nggak boleh. Karena berubah, pasti itu berubah. Nah, berubah rasa, berubah warna, dan berubah baunya. Maka itu tidak boleh untuk bersuci. Ya ibu tadi kan di rumahnya Iya, saya suka begitu. suka begitu ya, karena toronnya dari ini ya, dari besi ya, dari kaleng Dari plastik. atau dari plastik, tetapi Ya, even juga kalau lama kan panas juga kan. iya benar hangat juga. Panas terus. Hangat ya. Saya langsung aja diterusin karena Iya, nggak apa-apa. gitu. Tapi kalau misalnya di rumah tetangga ada yang lebih adem, Tapi kalau udah dibuang air hangatnya udah kesonanya mah dingin lagi. iya pas itu pas Panasnya aja. panasnya aja, karena kan Panuan orang kita bilang Panuan, bilang kalau kata Nabi bisa menyebabkan penyakit sopak, bilang belang. Nah, kalau kita sering pakai air begitu, lebih baik sih air yang pertama hangat taruh aja di ember dulu, udah penuh baru kita pakai buat berwudu yang sudah airnya sudah normal. kayak di sini nih kan gitu di mau pipa mau siang panas gitu hidup kopi malah kan panas Goreng telur. dan di sini kalau siang baru-baru panas kan ada di mau pipa gitu Iya, yang dari pipa itu yang lebih panas. Kebanyakan itu air yang dari pipa yang lebih panas, karena kalau toron itu cuma hangat biasa aja. Tapi pas pipa itu yang membuat kita panas.
luar lama terus nggak panas lagi kan. Ya. Kalau dari itu orang buat panas terus kan. Tapi Jadi, emang dari pipa. jadi pipanya harus dipendam itu. Jangan sampai kelihatan kena air kena matahari. Dia itu induksi ke air selanjutnya air. Jadi sepanjang pipa itu air itu panas. Ya kira-kira 10 detik lah. Ya 10 detik kira-kira. 10 detik air itu terasa panas. Ya tungguin aja dulu kan. Kalau memang air itu menyebabkan udah nggak bagus, air itu menyebabkan panoan kata ya, panoan tuh kata orang dulu kena air begitu panoan jadinya sofat belang. Maka tungguin sampai air itu normal ya, normal ya. Gimana ya, ketawa aja. Saya sih kalau kadang nanya lagi asik banget bagi saya. Ayo. Sebab kata Sohibul Majlis, selagi belum selesai terus startnya nggak boleh ngerokok. Terus. Jamaahnya boleh. Ya, lanjut. Ah. Air. Masak air katanya. Air itu bisa buat mensucikan, bisa buat ini ya. Iya. Kemarin itu anaknya hamil ya, itu juga meninggalnya di air. Iya, meninggalnya di air. Yang di Swiss. Iya kan kemarin filosofi air kan, Iya, air karena itu dia bisa katanya suka banget menjadi sama air. sahabat, bisa jadi musibah. Air itu dia itu orangnya mengikuti, orangnya fleksibel. Air itu adalah zat yang fleksibel. Ya, dia turunan air ikut kemana aja itu sesuai dengan aluran-aluran belokan-belokan. Air juga menyebabkan musibah ya seperti banjir atau lagi tsunami. Tsunami kita lihat di atasnya pelan, padahal di dalamnya itu 200 km per jam. Air tsunami di atasnya pelan, tapi di dalamnya 200 km per jam. Tat, kalau air di bak 2 pula jatuhan bangkit tikus, itu kudu kita buang bangkinya terus dikuras airnya atau bangkinya doang yang dibuang? Bangkinya menyebabkan bau enggak? Airnya Bau lah. Bau gak ya? Bau tat. biasanya kalau Bau tikus biasanya tat. kena bangkit air 200 liter, kena bangkit tikus otomatis bau. Bau. Buang lah. Nah kalau di kolamnya ada ikannya tuh, nah ikan tuh berak ya kan? Nah, ya kita detail nih nanya nih, ya kan? Tuh boleh gak tuh buat wudhu tuh? Boleh. Lam yataghayyar, ya tidak berubah. Kan ada itu, dimakanin itu. Apa? Makanin ikan. Tainya ya. Nah, iya ikan. Kita kan kolam suka ada ikan mas, orang dulu kan. Orang ikan. dulu Kolamnya ada empang ikan. buat wudhu, kan jadi air mustamal tuh. Ya kan orang wudhunya di empang tau nggak? Langsung di air cuci kaki di empang aja gitu. Boleh. Ya boleh, karena memang walaupun mustakmal tapi airnya lebih dari 200 liter. Itu berapa ribu liter itu? Ribuan liter. Tanggal apa ya kayak kumur kayak rempang. Soalnya ujungnya ada jamban lagi ujungnya. Pas banget kena air. Jadi yang tadi disebutkan bahwa tikus kalau masuk ke air yang lebih dari 2 pula, misalnya 200 liter, tetap pengaruh. Ya. Pernah sumur kita punya sumur dulu ya, kejatuhan tikus tuh baunya bukan main. Baunya padahal sumur itu bisa ribuan liter. Itu udah bau. Kecuali tikusnya kita angkat, kita buang lagi, sari-sarinya itu semuanya buang, ya.
kalau sumur nggak bisa kita kuras. Iya. Tapi kalau kolam yang 200 liter kita kuras. Nah kalau lubang sumurnya bekas sawah biasanya kan bau tuh, lumpur, atau iyeng, ya kan? Gimana tuh tante? Biar paham pada semua. Ya. Ya sumur kan juga airnya bau ya kan, bau lumpur. Nah, iyeng, Bau iyeng, bau lumpur biasanya bekas sawah. bekas sawah. Ini ya terkoyar apa enggak? Ya. Apakah airnya itu berubah apa enggak? Dari 3 hal. Dan bekas iyeng, bekas apalagi kan air sungai itu kalau lagi musim hujan. Musim hujan, lumpur-lumpur. Ya, al-aslu al-ibah. Lumpur itu ya asalnya adalah tidak bernajis. Walaupun dia agak bau. Iya. Lumpur ya, kena lumpur kita nggak kena najis. Maka air yang kena lumpur sumur ya, dan itu tidak merubah air mutlak itu, kondisi air itu ya, maka air ini tidak bernajis dan boleh untuk coba kan kalau misalnya kita lagi di kolam renang ya, waktu itu di empang depan musola saya tuh ya, pas musim hujan itu ya Allah keruh coklat ya, keruh dan coklat dan itu tidak lumpur, karena dasarnya lumpur itu tidak bernajis, maka air boleh digunakan untuk karena tidak berubah, karena bukan bercampur dengan najis. Apalagi di kampung ya, sungai kali itu ya Allah, air kalau kena musim hujan, waduh. Banyak mata air di kampung saya. Mata air mah, kalau mata air mah enggak. Iya, maksudnya banyak mata air kalau lagi malah itu kalau lagi musim hujan mata airnya itunya mati. Itu kampungnya di mana? Di Kuningan. Wah jauh banget, kalau dekat sini mau ini air buat minum. Terus gini Tat, kita kan kadang-kadang kan kalau air hujan boleh ya buat duduk. Terus jatuhnya dari talang nih. Iya. Alangnya Nah, ada talangnya tai kucing kita nggak tahu. Nah, tuh gimana apa kita harus longokin dulu talangnya baru dulu di bawahnya. ya kan hujannya udah lama tak, jadi udah anyut duluan. Iya kan kita kan misalkan kita andai-andai aja kan kalau yang begini-begini kan kita sekecil-kecilnya kita kita seandai-andai. Ya kan kucing berak di talang. Kering apa Biar basah kucingnya ini? aja kurang ajar itu. Tahu hujan ya kan kita main wudu aja tuh ya kan, apa kita harus ngecek dulu ke atas, apa udah saminannya udah pakai air bersih deh. Kita tahu ada kucing berak di atas pol dari mana? Ya itu dia kita nggak tahu. Oh ya, kalau kita nggak tahu berarti memang al aslu fil asya al ibahah. Kita tahunya gini Tat, kita tahunya udah kelar sholat atau iseng naik kan, oh tai kucing mulu tuh. Apa diulang lagi sholatnya enggak tuh? Enggak, karena tidak. Kan kita nggak tahu ya. Al aslu fil asya al ibahah. Iya. Nah, asal daripada sesuatu itu boleh ya. Air hujan hukumnya boleh untuk berwudu. Kita nggak tahu di dalamnya itu ada apa, kita juga nggak tahu bekas apa, kita nggak tahu apakah di dalam kita ada anjing mandi di situ ikut mandi, ya kan? Karena memang di dalam itu keyakinan kita biasanya di dalam itu nggak ada kucing main-main ke atas di talang. Karena kalau di Jawa nih, di kampung ini ada pelatihan tuh dari talang langsung jatuh ke tempat penampungan. Iya. Dia tuh disalurin buat Jerman kemarin. Jerman. Jerman. Ya. Jadi kalau misalnya al aslu fil asya al ibahah, dasarnya kita nggak tahu berarti boleh. Yang belum mandi udah. Tapi jangan mencari-cari tahu. Karena kita mencari-cari tahu akhirnya nggak boleh. Karena kita tahu, ya kan? Orang nyumbang buat Darul Rahmat 1M. Udah terima aja. Jangan cari lu duit dari mana. Jangan ditanya. Bangun aja deh. Bangun aja tiga. Bangun aja udah. Kalau kita tanya, kita selidikin duit dari mana, pas kita tahu bisa diharap.
Kali-kali kita pengen tahu, selidikin. Itu orang-orang Israel model begitu tuh. Ketika Rasulullah Nabi Isa menyuruh kepada kaumnya, wahai kaumku, ya Allah perintahkan kepadamu untuk menyembelih sapi betina. Al-Baqarah. Sapi betina. Sapi pada orang Israel. Ini kan ceritanya ketika itu ada orang mati, ya, seorang tokoh masyarakat di zaman Bani Israel mati, nggak ketahuan siapa yang membunuh. Tapi Isa tahu caranya supaya dia orang ini memberikan kesaksian yang membunuh saya adalah ini. Caranya dengan menghidupkannya kembali. Tapi dengan syarat harus dengan sapi yang, ya kata Allah harus ada sapi yang harus dikorbankan. Diperintahkan orang Israel dicari sapi, ya. Ditanya orang Israel, sapi yang bagaimana? Sapi yang gimana? Dijawab oleh Nabi Isa, sapi yang begini. Terus sapinya ini yang sapi yang untuk sapi yang warnanya bagaimana? Wah, ditanya lagi. Hampir aja orang Israel itu tidak menemukan sapi itu tersebut. Tetapi ketemu juga sapi itu cuma atu-atunya di dunia. Dan harganya mahal. Punya anak yatim. Nah, sapi itulah akhirnya dibawa oleh kaum Bani Israel, kaum Nabi Isa di hadapan Nabi Isa untuk menghidupkan jenazah tokoh masyarakat, dan hiduplah. Setelah hidup, yang bunuh saya adalah itu orang. Udah, mati lagi. Udah, cuma nyebut itu aja. Ya. Ya, itulah kalau kita sering bertanya, sering ini, pokoknya kalau cerewet, kadang-kadang cerewet itu ada baiknya, ada buruknya juga. Biar panas gitu. Nambahin. Udah asem kali. Udah asem. Nambahin nggak? Nambahin. Ya, yang tanyain. Nggak, masalah air ya. Makan deh. Pokoknya kita review kembali. Air ada 4 jenis. Pertama, air suci dan mensucikan tidak makruh. Yang kedua, air suci dan mensucikan tetapi makruh. Contohnya air yang musyammas, yang terkena air yang terkena panas matahari. Yang ketiga, air mustakmal, air suci tapi tidak mensucikan, yaitu contohnya air yang sudah dipakai dan air yang bercampur dengan zat-zat yang lain seperti sirup, kopi dan lain-lainnya. Dan yang keempat adalah air yang tidak suci dan tidak bisa untuk mensucikan adalah air najis. Dan air najis itu adalah air yang bercampur dengan najis. Dunal kulatain, ya, dunal kulatain, yaitu yang kurang dari 2 kulah. 2 kulah berarti 190 liter. Nah, apabila lebih dari 190 liter tetapi air itu berubah, maka air tersebut juga air najis. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha
والصحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب والآل والأصحاب مداد طش شربي والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.